ayat 11. Hmm. Tidak ada juru selamat yang lain selain dari aku. Jadi jelas iman Kristen, ketika orang Kristen menuhankan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan sekedar halusinasi, tetapi itu diucapkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama, dan disampaikan langsung oleh murid-murid Yesus, bahkan disampaikan langsung oleh malaikat Jibril. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 7, seorang anak telah lahir bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Allah yang kekal, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu sudah jelas. Nah, kalau saudara cuma membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu pernah mati atau tidak? Tidak. Kalau Tuhan itu tidak pernah mati, semua dalam narasi yang disampaikan oleh Nabi Ayub dalam Ayub 19 ayat 25, penebusku yaitu Yahweh akan bangkit dari atas debu. Apakah ya yang diucapkan oleh Ayub bahwa Yahweh itu pernah mati? Tentu dalam kitab Perjanjian Lama Yahweh itu tidak pernah mati, tetapi kalau ayat ini merupakan ayat nubuatan dari firman Tuhan yang digenapkan oleh Yesus dalam kitab Perjanjian Baru, itu jelas membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13, murid-murid Yesus mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas membuktikan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ketika jari Thomas menyentuh lambung, bahkan kedua telapak tangan dari Yesus, maka disitulah Thomas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah Allah. Pertanyaan saya semua, buktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pernah menyampaikan nama Allah itu merupakan namanya sendiri, dan kepada siapa dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan nama itu, dan siapa saksinya? Silakan. Oke, baik. Saya selesaikan dulu, saya bantu dulu Anda paham tentang kitab Ayub itu ya. Di dalam kitab Ayub yang Anda baca, di situ Anda harus paham. Sedikit lagi, makanya aku bilang undang saya ke gereja kalian memberikan materi. Jadi gini, di situ tidak ada kata penebusku. Di situ hanya ada kata penebus hidup. Akhirnya bangkit di atas debu. Oke? Bukan merujuk ke Yesus. Kenapa kalian rujukan ke Yesus? Karena kalian penyembah Yesus. Anda lihat di dalam Yesaya 63. Di situ jelas dikatakan, segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang manusia. Yesus itu duta, dia itu manusia, dia itu utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya. Paham situ? Bukan duta, bukan utusan, tapi dia sendirilah yang menebus. Jadi kalau Anda baca Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, kulitnya, dagingnya, dan taiknya, bakarlah dia luar kemah, itulah korban penebus salah. Bukan sapinya yang menebus, tetapi Tuhan yang menebus dengan menggunakan media sapi tadi. Bukan berarti sapi itu adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah korban penebus, berarti sapi itu juga adalah Tuhannya Bani Israel. Kalian ini kerangka berpikirnya memang sudah kacau balau, sudah rusak. Jadi kalau Anda mengambil kitab Ayub, Anda ingin menggunakan itu kepada Yesus, itu tidak cocok. Karena penebus itu hanya Elohim. Kalau Anda berbicara penebus itu adalah yang korban yang dipantek di atas salib, berarti Anda juga harus mengakui bahwa sapi-sapi dan domba-domba yang menebus dosa-dosa Yahudi yang mereka kurbankan itu juga adalah Tuhan.
Banyak kali Tuhannya Yahudi karena banyak sapi, banyak domba yang mereka jadikan sebagai penembus dosa. Begitu kawan, itu satu. Yang kedua, coba saya ajarin samamu ya. Tidak ada gelar Tuhan itu dalam bahasa Yunani, itu nggak ada, cak kangkung. Gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani Adonai, Elohim, El, kemudian El Shaddai, El Elyon, El Eroi, El Olam, Elohe Yisrael, atau mereka sebut Hashem atau Sefaot dan seterusnya. Tidak ada itu Sus, Andrianus. Apa itu Yesus? Apa itu? Itu nggak ada. Berarti harus merujuk kepada bahasa Ibrani. Nah, kalau berbicara mengenai bahasa Ibrani, berarti namanya adalah Yosua. Kalau berbicara mengenai Yosua, berarti merujuk kepada anak laki-lakinya bin Nun. Anak laki-lakinya Nun lebih dulu menggunakan nama itu, kucluk. Jangan kau tipu dirimu kepanjangan. Kasihan kau itu. Jadi orang pertama yang menggunakan nama itu adalah Yosua bin Nun. Berarti nama Tuhan itu Yosua bin Nun. Berarti Yosua itu Tuhan gitu. Enak aja. Inilah kontradiksi dalam kitab saudara. Apabila engkau melahirkan, hendaklah engkau menamai Immanuel. Begitu lahir namanya Sus. Katanya Immanuel. Lalu Anda loncat lagi ke Yesaya 14. Yesaya 7:4. Apa urusannya? Saudara, nih tak ajarin ya. Lagi-lagi nih orang-orang Kristen ini harus mengundang Bang Sumen untuk ngajarin kalian di gereja nih. Di dalam kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66, sedikit pun tidak ada berbicara mengenai Yesus. Jadi jangan kau jilat-jilat kitabnya Yahudi itu, jangan. Ya. Yesaya itu dari kitab bab 1 sampai Yesaya 66 itu berbicara mengenai Yerusalem dan Yehuda. Oke? Yesus memang betul berasal dari Yerusalem, tapi sayangnya Yesus tidak hidup di zaman Hizkia. Yesus tidak hidup di zaman Ahaz. Yesus tidak hidup di zaman Yotam. Yesus tidak hidup di zaman Uzia. Sedangkan penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem itu mencakup zaman Yotam, zaman Uzia, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Belajar lagi Kristen ini. Kalian harus sering-sering dengarkan Bang Suma supaya kalian itu tercerahkan. Ya. Jadi jelas dikatakan di Yesaya itu untuk raja-raja Yehuda dan raja-raja Yerusalem pada masa Uzia, Yotam, Hizkia dan Ahaz. Bukan zaman Pilatus, bukan. Ayak-ayak wae. Nah, satu terakhir supaya kamu itu bisa sehat. Kamu baca 1 Korintus 8 nomor 6. Saya ulang, kamu baca nomor 6 bab 8 Korintus 1. Saya ulang lagi, 1 Korintus 8 nomor 6. Saya balik lagi, nomor 6 bab 8 Korintus 1. Paham? Baca itu. Dengarkan. Namun bagi Kristen hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia Kristen hidup. Dan satu Tuhan saja, jangan kau tambah-tambahi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kau gigit juga nanti kupingmu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan yang independen. Yesus itu Tuhan yang berdiri sendiri. Bapa juga adalah Elohim yang berdiri sendiri. Jangan kau gabung-gabung, kau celuk. Jadi kau harus banyak belajar tuh. 1 Korintus 8 nomor 6. Allah cuman satu, dewa cuman satu, yaitu Bapa. Tuhan cuman satu, yaitu Yesus. Jadi Bapa bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Jangan kau gabung-gabung. Ya, ujung-ujungnya Tuhan ternyata Tuhan, bukan Tuhan. Jadi cuman satu Tuhan junjungan, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu pencipta, yaitu Bapa. Jangan kau masukkan Yesus di situ, nanti terselip diinjak kakinya sama Bapa. Begitu saudara. Jadi hanya orang yang Kristen yang bisa kemudian menggabungkan antara anak Maria yang bukan Tuhan
dengan Kristen yang seenaknya saja menggabungkan antara Kristus penyesat yang datang kepada Kristen dengan Kristus yang asli yang datang kepada Bani Israel. Saya ingin bertanya kepada saudara supaya, karena tidak ada tema di sini, jadi kemana-mana perginya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang setelahku? Percaya enggak? Dia Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya? Ya. Saya Anda akan percaya? tanggapi semua ya penjelasan dan pertanyaan dari saudara Suma. Dikerucutkan aja, enggak usah tanggapi itu. Ya. Pasti kau Suma. cuman Tadi Gini, Suma mengatakan, dengar pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Di situ supaya Suma katakan dikerucutkan materi ini. bahwa Apakah Anda percaya? ayat 19 Ini ayat bicara 25 sendiri, di situ tidak ada penebus. Bicara Saya baca sendiri ya. dia. Saya baca ya Suma. Anda bicara Ayat sendiri 19 pertanyaan ayat 25. saya. Sebentar Inyong, sebentar. Pertanyaan saya Bang. supaya dikerucutkan materi ini. Apakah Anda percaya Yesus berkata akan datang Yesus palsu yang akan menyesatkan banyak orang? Percaya enggak? Iya, saya percaya. Oke, nah dengarkan 10 detik habis ini. 10 detik Iya. aja. Karena Anda percaya akan ada Yesus palsu, nah tergenapi Yesus palsu itu menyesatkan banyak orang. Dengar, salah satu orang yang disesatkan Yesus palsu itu adalah Anda. Silakan Anda mewakili Yesus palsu itu. Ngomong, Oke. silakan. Bisa saya bantah? Iya, silakan. Ketika Suma mengatakan, kamu percayakah perkataan Yesus yang mengatakan bahwa di kemudian hari ada yang mengaku bahwa aku adalah Mesias? Ketika saya bertanya kepada Suma, ya, dengan pertanyaan yang sama, ya, ketika Suma muncul kepada seseorang, apakah Suma yang datang itu adalah Suma yang palsu? Itu tidak seperti apa yang saudara Suma pikirkan. Bahwa ketika Yesus mengatakan hal itu, memang akhir zaman ada yang mengatakan, bahkan mengakui bahwa Itu akhir zaman atau Yesus palsunya datang kepada murid Yesus abad pertama? kan Yesus mengucapkan ketika dia ada dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia mengucapkan Tetapi bahwa ayat itu, Yesus narasi yang palsu akan disampaikan datang kepada sebentar, siapa? Suma, bagaimana saya mau menjawab? Jangan longor. Yesus palsu itu datang kepada murid Yesus angkatan pertama atau nanti datang di akhir zaman? Di akhir zaman. Nenekmu kiper, itulah kau bukti kau. Karena itu begini, pengikut. Sabar. ketika saudara Itulah Suma bukti mengangkat bahwa kasus kau itu ini, pengikut Yesus palsu itu. saudara Karena Yesus Suma akan palsu itu membawa ada dalam dari sejak kisah para dahulu. rasul bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Tetapi saya mau katakan Suma, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, itu bukan Yesus palsu. Seperti yang Suma Buktikan kalau itu bukan Yesus palsu. seperti yang Buktikan. Suma pertanyakan kepada saya. Begini Buktikan. ya, sebentar. Ya, hampir 10 menit Suma berbicara, saya tidak memotong. Ya, karena Giliran kamu saya longor. mau menyampaikan narasi saya, longor. menjelaskan ya kepada rekan-rekan kita yang menonton, mendengar diskusi kita. Suma memotong. Kerucutkan permasalahan dulu. Kerucutkan permasalahan. Ketika Anda Jadi mengiyakan begini, adanya Yesus analogi palsu, yang Yesus saudara palsunya Suma itu datang bawa, akhir zaman, itu Anda sudah menipu. Yesus palsunya itu datang kepada murid Yesus. Jangan nipu di sini, jangan nipu. Jangan nipu. Yang nipu siapa, Suma? Kamu mengatakan Yesus palsunya datang di akhir zaman, padahal Yesus palsunya itu datang ke murid Yesus. Makanya baca Siapa? dalilnya. Anak-anakku, inilah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Sekarang itu kapan? Iya, itu tidak masalah dengan ayat itu, Suma. Sekarang itu maksudnya kapan? Itu tidak Akhir masalah zaman? dengan ayat itu. Akhir Ketika zaman? orang-orang Yahudi Akhir berusaha zaman atau pada membunuh zaman Yesus, itu? ketika para imam-imam orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus, bahkan melontari Yesus dengan batu,
Di situ membuktikan bahwa perkataan Yesus benar, bahwa zaman Yesus itu sudah ada antikris. Nah, Ada yang bagus. menolak Yesus. Termasuk Bagus. Suma di akhir zaman ini. Monyet. Iya. Nah, Udah, tadi kamu turun, Suma kamu mengatakan longor, dalam kamu ayat longor. 19 ayat 20. Udah, Oh, di kamu situ ke tidak gereja, ada colok kata pantat penebus. pendeta. Udah, mulutmu Itu lo modal hebat ngadain. congor. Itu sebabnya apa Udah, yang disampaikan kamu turun. oleh Edis terhadap Bang Suma itu Turun, terbukti longor. hari ini bahwa Longor. Suma menyampaikan Longor. narasi itu Longor. hanya modal congor. Moderator, Longor. Ya. Ustadz, Longor. Jadi Suma Longor. Penipu. Ketika saya menjelaskan penipu. Ini pada harusnya bagian mana ya? pertama tadi diskusi Udah, saya Bos, dan saudara moderator. Suma, Turun, penipu. saya bertanya kepada Suma, Udah, kamu turun. ya, kapan dan di mana udah, Allah Inyong. memperkenalkan namanya Udah, kepada saya yang turun manusia kalau gitu. termasuk Udah. Malas aku lihat. Sisi lain abang jelek-jelekin kitab Yesaya itu buat membenarkan kitab abang ambil juga ini kitab sedang Yesaya itu membahas nggak bisa, tentang nggak boleh gitu bang. pengakuan Itu aja yang Anda minta. tadi sebagai pengikut Yesus. Saya katakan enggak. Kamu itu pengikut Kristus. Kristus yang datang kepada Paulus itulah yang mengajarkan menghalalkan segala hewan yang untuk dimakan. Oh, artinya di sini abang secara tidak langsung abang mengakui ada perjumpaan antara Yesus dan Paulus. Sudah selesai di situ bang. Betul. Jadi Abang Paulus mengakui bertemu itu. dengan Kristus. Nah, permasalahannya yang ditemui Paulus ini Kristus asli atau palsu, kan gitu. Nah itu dia, itu Kristus asli. Nah, Itu kalau dia Kristus, lagi bang. kalau Kristus asli manusia, dia punya daging, itu yang asli. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan daging, hanya roh. Nah itu dia, apalagi yang roh bang, apalagi yang roh, itu dia lagi, ya kan? Maria itu anaknya Nah daging. kalau kok lari ke itu Maria anaknya lagi daging. bang, Ya Yesus itu daging pusing manusia. lari ke Maria lagi dia. Iya, karena Kita Maria bahas melahirkan Paulus. daging, sedangkan yang datang kepada Paulus roh. Iya, Yang- itu kan udah pas dia waktu Yesus sudah di surga kan, ketika iblis itu roh itu udah atau selesai. bukan? Secara tidak langsung abang udah mengakui Iblis itu roh atau bukan? Bang, artinya Bang Juma, Paulus lebih mulia daripada Nabi abang. Itu lagi Nggak dia. apa-apa, itu menurut Nah, Anda. udah. Sekarang yang bertemu dengan makhluk roh itu siapa? Karena di dalam kitab saudara itu iblis itu roh, Tuhan Anda juga roh, dan yang datang kepada Paulus itu makhluk roh. Ayo, sedangkan Oke. Yesus anak Maria itu makhluk daging. Gimana dong? Oke. Kan ketika Paulus bertemu Yesus, itu kan Yesus sudah Dari naik mana surga. Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Loh kan ada di ayat Alkitab. Saulus Yesus yang itu bunyinya daging. seperti itu. Yesus itu daging manusia. Enggak, itu berupa roh dia bertemu. Enggak Berupa roh. dong. Kan Sejak waktu kapan? matanya Kapan buta Yesus itu? Kapan Yesus itu Aduh, Bang. berubah menjadi roh? Kapan? Mana dalilnya Yesus berubah jadi roh? Mana? Ayo. Mana dalilnya Yesus berubah jadi roh? Mana dalilnya? Nanti ku cari, Enggak aku lupa ada ayatnya. dalilnya. Yang jelas Bahkan ada itu dia bunyinya. kalian Saulus imani kan dia ada bunyinya seperti naik ini, ke Bang. langit. Dia naik ke langit dengan dagingnya. Ayo. Sementara yang datang kepada Dari Paulus mana? cuma roh. Ayo. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus, karena Yesus itu makhluk daging. Nah, sekarang ku tanya, dari mana kau tahu itu bukan makhluk? Bukan makhluk Itu daging makhluk, yang bertemu sama tapi Paulus. makhluk Itu lagi dia. Itu makhluk halus, karena Paulus mengatakan Iya, aku dari mendengar. mana kau tahu? Paulus yang mengaku, Dari Paulus Mana abang mengaku. tahu? Nah, itu lagi dia. Paulus mengaku bahwa dia Dari mana dia mengaku? Paulus mengaku di Galatia 1 nomor 1 Ayo. nomor 11 12 bahwa dia bertemu dengan bukan kita manusia. buka Dia bertemu dengan sosok ngaku Yesus tapi bukan manusia. Ayo, sejak kapan Yesus Artinya bukan kan, manusia? Itu kan roh. Itu kan roh. Itu kan roh. Nah, itu dia. Nah, Di Yesus kitab kapan orang dia Yahudi, mengaku? Allah itu roh. Nah, Di mana itu dia, Yesus Bang. mengaku? Kena, Bang. Di mana Yesus mengaku kalau dia adalah roh? Ayo. Mati. Lah, kan dia Di mana berbunyi Yesus kalau seperti dia ini. mengaku?
Allah itu roh, kata Yesus itu kan ada Iya, kan? kalau Theos, Nah, kalau itu Theos lagi dia. roh. Di Galatia mana tadi Bang? Kalau Ya, Theos enggak, itu di roh. Galatia berapa tadi? Kalau Theos itu roh. Jangan lari dulu. Tapi Yesus itu bukan roh. Yesus itu anak manusia. Ayo, kena lagi kau. Iya. Iya Tapi apa? kan ketika dia udah naik ke surga enggak ada di bumi, artinya roh dia ada. Oh, dia Yang bertemu naik dengan dagingnya. Paulus itu dia Bang. Yesus itu naik dengan daging. Dari mana? Dia turun bertemu Paulus berupa daging atau tidak? Iya, bukan dia. Karena kalau dia turun Nah, harus udah pakai selesai daging. kau di situ. Yesus Bang, naik. Bang. Yesus Tobat naik kau, dengan Bang. daging. Serius. Kata malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang lengkap dengan daging. Ayo. Itu kan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lah, kedatangan Yesus yang keberapa yang ke Paulus? Itu kan Paulus bercerita untuk yang datang Apa? yang kedua kali nanti. Iya, Itu kedua bercerita kali. akhir zaman. Yesus datang ke Itu dunia lagi cuma dia. 2 kali. Terus yang Dua datang kali kepada dari mana? Paulus itu kedatangan yang keberapa? Ketika bertemu Paulus itu berupa roh. Roh Yesus itu menyerupai itu kalau, Yesus. Itu loh. kalau dengar. Kalau roh yang datang ke Paulus, jasad tidak ikut, berarti Yesus mati lagi. Berapa kali Yesus mati? Enggak mati, artinya rohnya hidup. Artinya dia hidup. Kalau Itu. rohnya sampai ke Nah, beda sama Yesus, Nabi ke Abang. Paulus, Apa? saudara. Beda Kalau sama rohnya, Nabi Abang. kalau Iya. rohnya Yesus itu keluar dari jasadnya, mati lagi berarti. Berarti Yesus meninggalkan jasadnya di langit. Cuman rohnya yang datang ke bumi ya mati lagi. Berarti di langit masih terjadi lagi mayat di sana. Mayat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa karena rohnya keluar menuju ke bumi. Yeay! Berapa kali Tuhan kau mati? Di bumi mati, di langit mati juga karena rohnya keluar lagi ke Yesus, ke Paulus. Tidak mungkin, mustahil. Karena Yesus itu disebut mati cuman sekali. Ayo. Mustahil dari mana, Bang? Ya. Dia kan Nah. hidup di surga tuh kan udah bagai malaikat. Tubuhnya Itu, Bang. ada, Bang. Beda tubuhnya sama- ada. Dengar. kalau di surga 1 beda jauh. 1 Petrus 3 Kalau beda 18. jauh. Yesus Justru jasad- Kristus sendiri Bang, mati hanya nah, sekali ini dia. saja. Kena kau, Bang. Yesus mati hanya sekali saja. Bang. Kalau dia di atas langit lengkap dengan jasadnya, yang turun ke bumi hanya rohnya, berarti dia tinggalkan jasadnya. Mati lagi di sana, menjadi mayat lagi. Mama berarti dia 2 kan kali mati. penguasa, Bang. Nah, justru itu, Apa Bang. nenek Bang, Mukiper aku tanya, penguasa Abang. apa? Di surga Penguasa itu di kamar atas apa di bawah? Nah, kamar sekarang mayat. aku tanya dulu. Sekarang aku tanya. Surga itu di atas apa di bawah? Surga itu di Nah, atas. jawab. Jawab. Terus Nah, udah selesai. Artinya Yesus di Apa surga. yang selesai? Apapun argumen Abang. apa yang Abang. selesai? Abang udah mengakui Apa yang selesai? Di atas. Anda mengatakan Yesus turun ke bumi, tapi cuman rohnya, jasadnya di mana? Itu kan roh dia. Itu Iya, kan roh jasadnya di dia. mana? Jasadnya di mana? Nah, dia kan udah naik ke surga. Iya, jasadnya kata di Abang mana? tadi, Jasadnya surga, di kata mana? Abang tadi udah mengakui di atas. Jasadnya Artinya, ada Yesus di sudah surga. di surga. Jasadnya di surga, Udah rohnya turun selesai ke ya, Pak, bumi. itu. Berarti jasadnya mati lagi. Kena Abang. Mati lagi Aduh, berarti Bang, jasadnya Bang. di sana. Karena rohnya gentayangan ke bumi menemui Paulus, berarti mati lagi jasadnya di sana. 2 kali mati Tuhan kau itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati lagi rupanya. 1 Petrus 3:18, Yesus itu mati hanya sekali saja. Nah, berarti kalau dia kau anggap dia naik ke langit, ke surga, yang turun rohnya, berarti jasadnya mati lagi di sana. Tambah hancur agama kau ini. Hancur. Hancur agamamu ini. Hancur Ternyata Yesus dari itu 2 mana, kali Bang? mati. Hancur dari mana? Loh, Bang, rohnya yang turun ke bumi, coba kepikirkan, jasadnya di mana? Bang, ya. Ketika kemudian diam rohnya dulu. di atas, Emosi dia, guys. turun ke bawah, berarti Emosi jasadnya dia. kehilangan roh lagi, Jadi, Bang, mati cuma- lagi. Nah, ini mengakui kau tadi, Bang. Kutanya dulu samamu. Bang, Ketika Abang tadi surga, Abang udah mengakui. dengarkan saya, dengar. Di atas. Ketika jasadnya Yesus ditinggal oleh rohnya, Yesus itu ketika tanpa roh disebut mayat enggak? Ayo.
Bang, kalau di surga itu jasadnya tidak. Dia Apa? bagaikan malaikat. Bagaikan Itu lagi malaikat dia. Abang apa tadi kan udah pula mengakui. bagaikan malaikat? Surga itu di atas apa di bawah? Di Dia atas, naik kata ke Abang. langit Artu. bersama dengan jasadnya. Ya kan, Ku tanya dulu. Dia Selesai naik ke kau, langit, Bang. dia Apa naik ke aku langit bilang? dengan jasadnya tidak? Ayo, jawab. Ke langit dengan jasad enggak? Hah? Mas Solang. Hah? Naik dengan jasad. Ya, naik. Ketika kau Ya, tuduh oke rohnya lah, aku anggap turun dengan ke jasad. bumi. Oke, Rohnya oke. turun ke bumi, jasadnya ikut enggak? Jasadnya bisa ikut, bisa tidak. Kita kan tidak. Tahu itu. Itu lagi dia. Kita kan tidak tahu. Yang datang kepada Paulus lengkap jasad enggak? Ya aduh, Bang. Yang datang kepada Paulus lengkap jasad enggak? Orang di sorga hidup bagai Enggak malaikat. lengkap jasadnya. Orang di sorga hidup bagai malaikat. Berarti Tidak ada kalau itu jasad di benar situ, Bang. adalah Yesus, berarti Yesus rohnya datang ke bumi, jasadnya jadi mayat lagi di langit. Enggak. Busuk lagi dia di Enggak. atas. Kalau di sorga kan artinya Parah ini. enggak gitu, Bang. Abang. Bang, aku makasih loh, Bang. Abang udah mengakui tadi Yesus naik di apa? sorga di atas apa di bawah? Kata Abang di atas. Artinya Yesus sudah di sorga. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah Nabi Abang di sorga apa atau di neraka? Itu lagi Nabi dia. saya di alam barzah. Iya kan? Iya, sama seperti nabi-nabi yang lain di alam barzah. Sedangkan Nabi siapa Yesus yang di alam barzah? diangkat ke... Semua nabi di alam barzah. Iya, di alam Abang udah Seol. mengakui di situ, Bang. Selesai. Di alam Bang. Seol. Artinya Yesus di sorga. Seol. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah roh, itu rohnya siapa? Rohnya Yesus. siapa yang datang ke ikutin rohnya Yesus. Berarti jasadnya tertinggal di atas, membusuk lagi jadi bangke. Itu enggak, Bang, di sorga. Di sorga itu dia bagai malaikat udah. Bagaimana bagai malaikat? Hidup bagai malaikat. Dia naik dengan lengkap jasad. Jangan kok Iya tahu, ngarang-ngarang. tapi kan di sorga kan hidup bagai malaikat lagi. Abang juga udah Bagaimana mengakui ceritanya Yesus bagi naik terangkat. malaikat? Udah, makasih aku itu. Malaikat itu tidak punya jasad. Yesusmu punya jasad. Nah, justru itu Abang udah mengakui malaikat tidak mempunyai jasad. Yesus punya jasad Itu nggak lagi di dia, atas? artinya roh Yesus itu di dalam malaikat Balau. itu dia bisa Yesus turun. punya jasad Udah nggak di selesai kau, Bang. atas? Balau, di atas Yesus punya jasad nggak? Nah, kan ku bilang tadi hidup dia bagai malaikat. Saya bukan tanya itu. Saya nggak tanya hidupnya seperti apa. Saya tanya dia punya jasad nggak di atas? Aku kan belum pernah ke atas. Bukan kau yang bertanya kau pernah ke atas atau tidak. Oh, gigimu aja sehat atau tidak kau nggak tahu. Saya tanya kan di Alkitab Yesus kan hidup itu bagai terangkat. Yesus terangkat dengan jasad tidak? Iya, terangkat. Terangkat dengan jasad. Oke. Ketika rohnya Yesus turun ke bumi, jasadnya membusuk nggak di sana? Tidak, dia kan udah, Kenapa tidak? udah bagai malaikat di sana. Tidak, jasadnya, dengar, busuk jasadnya itu di ketika, tanah, Bang. dengar, Bang, ketika kalau busuk jasadnya itu di bawah. dengar, dengar, Offside dia, guys. ketika jasadnya ditinggal oleh rohnya, boleh nggak jasad itu disebut mayat? Boleh nggak? Boleh nggak? Di bumi dia disebut mayat Yesus, di langit mayat lagi dia. Dua kali jadi mayat Tuhan kau itu. Jasad yang dibawanya ke langit ditinggalkannya lagi, Bang, turun ke bumi, bersandiwara lagi dia. Bersandiwara dari mana, Bang? Dia tinggalkan Aduh, Bang, jasadnya kok turun ke bumi. Abang udah 2 kali mengakui Dia Yesus tinggalkan terangkat. Udah selesai jasadnya di situ, turun Bang. ke bumi. Artinya Makanya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus.
Kalau kamu percaya yang datang kepada Paulus itu Yesus, berarti ada lagi mayat di langit. Karena Yesus nanti datang kata malaikat lengkap dengan jasad. Nah itu baru betul. Lengkap jasadnya ke atas, turun ke bumi juga lengkap dengan jasad. Itu kisah para Rasul 1 nomor 11 tuh. Malaikat yang berkata kalau Yesus turun ke bumi, maka dia lengkap dengan jasad. Nah, Kibinirin yang datang kepada Nabi Paulusmu itu ternyata cuman roh. Berarti yang datang kepadanya adalah sibilisisis. Begitu, Iya, oke, ku ikuti. Shirley. Jadi jangan kau pernah menganggap Oke. bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus. Yang datang kepada Paulus itu Oke, ku sibilisis. ikuti, nah. Gitu, Shirley. Paham ya? Nah, sekarang gini, Bang. Yesus kan udah ke sorga. Nah, sekarang orang Kristen Kenapa orang artinya Kristen? udah pernah satu orang di Alkitab, orang Kristen Yesus masuk surga. Nah, sekarang di Muslim, siapa yang udah masuk surga? Oke, Orang Islam. Itu baik. lagi dia. Saya jawab. Yesus itu ibadah sujud. Dia tauhid. Jangan lari kemana-mana. syahadatain. Siapa orang Muslim Dia yang udah naik ke ibadah surga? sholat, sujud dia, sunat dia, kok menyembah lari kepada lagi? pencipta langit dan Yes, bumi. yes. Dan itu juga dilakukan oleh umat Islam. Wakil penyembah pencipta langit dan bumi, ibadah sholat, sudah ada wakilnya di langit, yaitu Yesus. Nah, ada nggak wakil penyembah makhluk halus bernama Yesus terangkat ke surga? Ada nggak? Ada nggak? Apa lagi? Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Ini loh, memuliakan aku. Roh kebenaran itu datang memuliakan aku. Kalau roh penyesatian datang, Maaf Bang Suma, saya lagi pasti tidak ingin sebaliknya. berdebat dengan Bang Suma saat ini. Saya lagi tidak ingin, ya. Makanya saya juga tidak ingin menanggapi lebih jauh tentang ayat-ayat yang Bang Suma sampaikan kepada saya. Ya, karena saya naik ke sini, saya ingin menanggapi tadi ada masukan dari saudara-saudara yang tadi barusan naik, dan saya hanya ingin tahu aja. Tapi saya tidak bukan ingin berdebat dengan Bang Suma di sini, bukan ingin berdiskusi saat ini. Ya, jadi saya tidak ingin menanggapi hal itu. Saya bisa menanggapinya, tapi saya yang tidak mau menanggapi saat ini. Makasih Bang Suma waktunya, makasih saudara. Oke, terima kasih. Silakan kawan. Pintu di sebelah kiri. Ya, jadi memang materi ini berat. Materi ini berat karena ini fakta, ini fenomena, ini realita yang ada di tengah-tengah kita ini. Siapa sih di antara orang yang kemudian siang malam berdiskusi atau berdebat yang memuliakan daripada Yesus itu yang mana yang sebenarnya? Hah? Islam atau Kristen, Bang Suma, atau mereka? Mereka berupaya setengah mati mengajarkan, oh Yesus itu loh yang dibunuh, yang ditombak, yang diludahin, yang ditelanjangin, yang digantung, yang dikutuk, Yesus loh. Saya hadir, ikhlas mengajarkan dan mengatakan pasang badan, malah saya katakan tidak. Yesus bukan yang ditampar, Yesus bukan yang diludahin. Tapi orang Kristen bertahan, oh tidak, dia yang diludahin. Loh, ini memuliakan. Itu memuliakan rupanya? Tentu tidak. Dengan berkongkok-kongkok menuduh bahwa dialah yang ditampar, dialah yang diludahin, dialah yang dikutuk, dia yang digantung, dialah yang dibagikan pakaiannya, dia yang ditonjok, dipukul pentungan dan seterusnya. Dengan kata lain, Anda kemudian berupaya supaya oknum tersebut dihinakan, bukan dimuliakan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu. Apa kata Quran, sahabat-sahabat Muslim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbarun. Yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha.
Wa iyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Wa iyaraw sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Al-Quran 1400 tahun silam. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Ini kata Allah, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku yang ada terhadap orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Walaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, kata Allah, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Kenapa bisa demikian, kata Allah? Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu oleh karena mereka mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini fakta. Ini real. Maka mereka tersesat meskipun ada kebenaran dihantarkan kepada mereka. Jangan dari Quran, dari kitab yang mereka tenteng diketek setiap saat. Kita urai kebenaran yang ada di dalamnya, tanda-tanda kebenaran yang ada di dalamnya, sisa-sisa kebenaran yang termaktub di dalamnya. Kita urai kepada mereka, mereka menolak. Mereka menolak. Apa hal yang menyebabkan mereka seperti itu? Sibilisis. Mereka sombong. Mereka angkuh. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah yang mengatakan, akan aku palingkan orang-orang kafir, orang-orang yang dilaknat oleh Allah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka yang sombong karena merasa diri mereka itu lebih wow, lebih pantas, lebih selamat dan seterusnya di atas bumi ini tanpa alasan yang benar. Kalau kita tanya, kenapa kalian sombong? Kenapa kalian tidak mau menerima Islam? Sombong mereka. Apa alasannya sombong? Entah. Bingung. Bingung mereka. Apa alasannya? Mau dibilang mereka Bani Israel juga? Bukan. Mereka dibilang juga penganut Taurat? Bukan. Mau dikatakan mereka ini adalah Bani Yakub juga? Tidak. Dibilang dia ini bisa bahasa Ibrani juga? Kagak. Paham bahasa Aram juga? Tidak. Tak ada alasan yang benar sampai mereka menyombongkan diri. Ya mereka cuma mau sombong-sombong doang. Kenapa? Ya itu sifat iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud menghormat kepada Adam alaihissalam? Tanpa alasan. Karena sombong ajanya. Padahal ketika mereka itu tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka terhindarkan dari penghuni neraka. Tapi karena mereka angkuh sombong tanpa alasan. Cobalah, kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Apa alasanmu? Enggak mau aja. Tak ada alasan. Hanya karena sombong ajanya mereka. Sehingga mereka tidak mau kemudian sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah ini, tidak ada alasan yang benar. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh akal. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada nabiku Adam alaihissalam.
maka mereka pun sujud illa kecuali iblis. Nah, jadi yang enggan bersujud dalam beribadah, tunduk kepada perintah Tuhan, itu hanya kelompok-kelompok iblis. Makanya tadi sempat saya bertanya kan kepada mereka, apa perbedaannya antara iblis yang ada di Ganbi Eden yang menginginkan Adam bebas dari perintah-perintah Tuhan dengan Paulus yang menginginkan Kristen pengikutnya bebas dari perintah-perintah Tuhan. Bedanya apa? Itu masih pertanyaan. Dan belum ada yang berani untuk menjawab. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Tahu. Oke, saya tanya lagi. Ilmu apa selain ilmu gila kayak gue masa ini yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan isi Bibelmu itu, yang karangan manusia itu? Silakan. Udah Naik lagi anak monyet ini, naik lagi. Bang Suma, penjelasannya udah. Yang tidak berotak bisa minum. Saya. Anak monyet jelaskan tadi cuma. belajar kau dulu 100 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang Kristen ini, yang Kristen itu jelaskan ke saya, ilmu apa yang harus saya Tolong kuasai? jelaskan bagaimana yang tidak berotak mencipta orang yang berotak. Ah, tuh coba tengoklah. Selain ilmu gila, ilmu apa lagi selain ilmu gila yang harus dikuasai oleh seorang penginjil atau pengbibel supaya jemaat-jemaat itu bisa kemudian paham Bibel? Ilmu apa yang mereka harus kuasai? Silakan. Silakan Ilmu Bang apa? Predika. Apa? Eksegesis. Eksegesis apa itu? Apa itu eksegesis? Ilmu tafsir ya, cocok lah berarti. Kalau eksegomai atau eksegesis yang harus dikuasai ya, berarti ilmu tafsir kan? Ya cocok lah itu berarti. Berarti kami bebas menafsir karena memang ilmunya harus tafsir-tafsir doang kan gitu. Disiplin ilmunya apa? Manrasa Indonesia. Gak mau apa dia Bang? Dia mau menjelaskan Bang. Iya nggak bisa dia menjelaskan. Ada murid-muridnya kan, berdoa Iya, supaya betul. kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, dia bilang kepada murid-muridnya nih. Nah, kemudian dia Iya. menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaknya lalu berlutut berdoa dan katanya, "Ya Siapa yang Bapa- berdoa? Yesus. Siapa yang berdoa? Yesus. Nah, terus? Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada aku, tetap bukanlah kehendakmu dan kehendakmu. Kehendakmu lah terus? terjadi. Nah, itu dia berdoa kan. Nah, Maka setelah dia berdoa maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan iya, kenapa kesempatan jadinya ke kepadanya. murid-murid? Kenapa Iya. jadinya ke murid-murid? Yang Kepada berdoa murid-muridnya, siapa? Bang. Yang berdoa murid-muridnya itu. siapa? Yang berdoa siapa? Nah, ya kan yang berdoa tadi Yesus, tapi Terus malaikatnya datang kepada siapa? Murid-muridnya. Yang Dia berdoa sangat- tadi dan Yesus. waktu gua berdoa puluhnya menjadi seperti darah yang berdesak nggak tanah. Terus? Lalu ia Bang, bangkit baca. dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Kamu kenapa pelintir-pelintir dalil di ayat dongeng kayak 46, begini? Bang, di Hei. ayat 46. Jangan di ayat ke 46.